Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Afwan Arif, analis PT Finex Berjangka. Selamat pagi, Pak Afwan. Selamat pagi. Ya, kalau kita lihat kabar dari vaksin Pfizer yang ternyata tidak bisa mengangkat indeks hari ini, apakah ke bursa masih berpengaruh? Seberapa besar pengaruhnya ke bursa komoditas, Pak Afwan? Oke, untuk berita tentang vaksin Pfizer ini sendiri bisa jadi kemungkinan hanya euforia sesaat ya, karena kita lihat juga tentang berita kasus positif COVID-19 juga masih cukup tinggi di seluruh dunia, dan juga masih panjangnya tahapan tentang proses penyelesaian vaksin tersebut menjadi faktor penghambat untuk di transaksi bursa, gitu. Baik, untuk emas sendiri, kemarin harga emas dunia anjlok, bagaimana pergerakan emasnya untuk hari ini? Apakah akan terjun ke 1.800 per troy ounce-nya? Oke, kita pantau pada pagi hari ini ya, emas masih terkoreksi di perdagangan sebelumnya di kisaran 1.880, terkoreksi hingga di kisaran 1.860-an. Kemungkinan jika koreksi masih berlanjut dan berada di bawah 1.850, emas bisa menuju level di 1.800. Tetapi secara fundamental juga kita perlu perhatikan ke depannya emas masih berada di tren bullish ya, dengan target bisa di kisaran 2.000-an. Baik, emas masih pada tren bullish di harga 2.000-an. Oke, sekarang kita dari emas ke CPO. Pak Ahwan, perdagangan kemarin mengalami kenaikan, pergerakan CPO untuk hari ini seperti apa? Oke, untuk kenaikan CPO juga kemarin juga merupakan hasil dari respon positif ya dari para pelaku pasar terkait dengan berita vaksin COVID-19. Juga selain itu membuat risk appetite investor mulai membaik, menjadi salah satu faktor pemicu naiknya harga CPO. Untuk pergerakan hari ini juga kita pantau di harga CPO untuk pengiriman Januari 2021 berdasarkan Bursa Malaysia Derivatives Exchange, harga mengalami kenaikan di kisaran 3.300 ringgit Malaysia per tonsnya dan masih berpotensi mengalami kenaikan. Hal tersebut didasari oleh naiknya harga minyak dunia sebesar kurang lebih 2,5% yang memicu juga mendorong harga biodiesel yang terkait dengan harga CPO menjadi akan semakin dilirik oleh investor ke depannya. Baik, jadi saran Anda untuk CPO jangka pendek, menengah atau long term? Ya, untuk saat ini kita perlu perhatikan CPO lebih baik untuk jangka pendek sampai jangka menengah ya, karena dengan adanya efek pandemik menyebabkan produksi CPO mungkin akan mengalami penurunan, di mana stok sawit sendiri di Malaysia diproyeksikan akan turun di kisaran 9,8% dan diperkirakan di dalam month of month di bulan Oktober berada di kisaran 1,56 juta ton. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang bersahabat menjadi hambatan di masa pandemi, di masa panen. Tentunya selain dengan adanya masa pandemi ini menjadi faktor penghambat perusahaan untuk memproduksi CPO lebih banyak. Baik. Pak Afwan, terima kasih atas informasi Anda pagi ini. Demikian tadi pemirsa, Afwan Arif, analis dari PT Finex Berjangka.